Prinsip keenam, kepentingan individu di bawah kepentingan umum. Subordination of individual interest to general interest. Ya, pengertiannya adalah kepentingan bersama tingkatnya selalu di atas kepentingan individu atau departemen. Sama juga kepentingan masyarakat di atas kepentingan perorangan kalau di masyarakat. Ya, penerapannya subordinasi yang baik. Ya, subordinasi itu berarti atasan bawahan, hubungan atasan bawahan yang baik, memastikan bahwa karyawan mengikuti panduan prioritas yang jelas. Fayol menegaskan bahwa kepentingan organisasi harus lebih diutamakan daripada kepentingan individu untuk menjaga fokus pada tujuan bersama. Seringkali orang yang punya kuasa itu menentukan kepentingan pribadi dia dulu. Nah, dengan prinsip Fayol, hal ini jadi tidak terjadi. Yang ketujuh adalah remuneration, ya, atau remunerasi atau balas jasa. Setiap orang dalam organisasi harus memiliki remunerasi atau imbal jasa yang sesuai dengan tanggung jawab mereka. Zaman sekarang itu ada istilah job desk atau deskripsi kerja, ada lagi istilah kompetensi, ada lagi istilah output atau target. Nah, tiga ini masuk dalam komponen remunerasi. Penerapannya bagaimana tuh? Dengan menerapkan hal ini, maka akan dipastikan bahwa karyawan memiliki motivasi yang cukup untuk melakukan tugas mereka dan bertanggung jawab atas hasilnya. Kan saya digaji dan saya ada bonus kinerja. Nah, kalau enggak dia ya asal kerja aja. Fayol percaya bahwa pembayaran atau kompensasi yang adil adalah motivator utama bagi karyawan. Remunerasi yang adil dan layak membantu dalam menjaga semangat kerja dan loyalitas karyawan. Yang kedelapan adalah kepemimpinan berbasis keadilan atau leadership with equity. Pengertiannya, kepemimpinan berdasarkan keadilan diperlukan untuk mengarahkan dan menginspirasi karyawan. Contohnya kayak gimana tuh? Ya iyalah, kalau temenku perlakuannya beda. Kalau bukan temen ya enggak. Kalau saudaraku aku masukin. Kalau bukan ordal ya enggak. Yang ada nanti orang kerja ya nggak adil, udahlah seadanya aja. Nah, ini nggak boleh. Kepemimpinan efektif akan meningkatkan motivasi, loyalitas, dedikasi, dan kinerja karyawan. Kalau ini diterapkan dengan baik, wah, top ya. Karena ini masalah yang utama di negara yang biasa dijajah. Ya, yang dekat dengan penjajah dia yang kuat, patron atau penguasa. Wah, ini PR besar di Indonesia. Manajer harus bisa memperlakukan karyawan dengan adil untuk menjaga loyalitas dan dedikasi mereka terhadap organisasi. Fayol melihat keadilan sebagai kombinasi antara kebaikan dan keadilan yang diperlukan untuk membangun hubungan kerja yang positif. Jadi nggak sekedar adil aja ya, harus ada hal kebaikan di situ. Jadi kadang-kadang orang bilang adil itu harus sama rata. Nggak juga. Kalau di rumah ngeliatnya kayak gini, kalau ada orang lagi sakit, mungkin dia butuh gizi yang lebih dibanding orang yang sehat. Kalau departemen tertentu lagi difokuskan, mungkin perhatian manajemen lebih banyak di departemen itu. Jadi keadilan juga disesuaikan dengan keadaan dan situasi. Ini yang dimaksud dengan kebaikan tadi. Orang yang gemuk makannya lebih banyak, nggak bisa bagi rata. Satu lagi orang yang kurus, orang yang lagi sakit perut, orang yang lagi mual yang nggak mau makan dikasih sama banyaknya dengan orang gemuk, yang ada terbuang. Porsi disesuaikan dengan keadaan dan situasi. Inilah kebaikan dalam keadilan. Prinsip ke-9 adalah tata tertib atau order. Pengertiannya, setiap orang dan material dalam organisasi harus berada di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, mengerjakan hal yang benar. Maksudnya apa? Ya, kalau kita hujan, gitu ya, maka payungnya kalau bisa di tempat depan rumah, bukan ditaruh di gudang atas yang susah dicari. Ini musim hujan. Payung itu dibutuhkan pada saat hujan. Kalau lagi terang kalau lagi terang namun cuacanya tidak terik, ya buat apa pakai payung? Jadi harus pada tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Dan yang pakai payung, ya orang yang butuh keluar dari rumah, keluar dari kantor. Kalau dalam kantor nggak usah dikasih payung. Nah ini, semua ada order, ada aturannya, ada tata aturannya. Karyawan harus memiliki disiplin moral yang tinggi untuk memenuhi standar etika dan profesionalisme. Nggak bisa sekedar menuntut, saya juga pengen dapat payung. Terus buat apa payungnya? Ya yang penting dapat payung aja kan. Ya nggak kayak gitu. Kalau payungnya harus disediakan semua karyawan kalau mereka nggak butuh, itu kan buang-buang duit. Material yang nggak perlu. Sehingga nggak terjadi profesionalisme dan etikanya juga nggak benar. Nah, penerapannya, disiplin tata tertib yang baik akan meningkatkan kinerja dan kualitas kerja dari organisasi, menghemat semua atau lebih efisien. Fayol mengaitkan prinsip ini dengan pengaturan efisien
efisiensi dari sumber daya dimiliki oleh organisasi. Jadi kalau kantor itu banyak pemborosan, pasti penyebabnya gara-gara tata tertib atau ordernya nggak jelas. Atau banyak yang abuse atau memanfaatkan aturan. Itu. Selanjutnya adalah sentralisasi atau centralization. Ini adalah prinsip nomor 10. Pengertiannya, struktur organisasi harus jelas dan terorganisir dengan sentralisasi yang jelas, di mana keputusan dibuat di tingkat yang sesuai untuk efisiensi dan kontrol yang optimal. Kalau keputusan operasional, serahkan kepada pimpinan operasional. Nggak usah direktur yang mutusin. Karena repot. Bayangkan Anda kerjanya di Merauke, di Irian, di Papua. Sementara apa-apa harus tanya dulu ke kantor pusat di Jakarta. Kan repot. Maka ditaruhlah satu orang di Papua yang bisa memutuskan dan memberikan masukan di sana. Nah, bagaimana penerapannya? Kesatuan organisasi yang baik, ya, sentralisasi yang baik akan meningkatkan efisiensi dan keteraturan dalam organisasi. Dan itulah yang terjadi dengan pemerintahan Indonesia kan. Harus ada presidennya, ada bagian pusat, ya, departemen keuangan yang mengatur anggaran-anggaran. Itu sentralisasi. Kalau di pemerintah namanya kementerian ya, yang dipimpin oleh seorang. Nah, kalau di perusahaan juga sama. Bedanya direktur, presiden direktur, departemen yang kita sudah bahas sebelumnya. Fayol mengidentifikasikan kebutuhan untuk keseimbangan antara sentralisasi dan desentralisasi. Ya, sehingga pekerjaan terselesaikan dengan waktu dan energi yang efisien, nggak buang-buang waktu, nggak buang-buang energi. Nah, kadang-kadang terlalu sentralisasi akibatnya jadi ribet. Tapi kadang-kadang bila didesentralisasi yang ada jadi raja kecil, sehingga ada duplikasi atau penggadaan kerja. Kenapa nggak dipusatkan aja? Apalagi di era digitalisasi, di mana software yang ngerjain, aplikasi yang ngerjain, robot yang ngerjain. Nggak perlu manusia lagi. Ini sentralisasi berguna sekali. Semoga jelas. Yuk kita lanjut ke prinsip yang ke-11.